Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang merupakan gabungan dari kelompok 4 dan 5 dan beranggotakan pertama Indri Setiawati, kedua Nisa Tahira, ketiga Putri Cahya Lestari, keempat Ida Supiati, kelima Siti Maisarah, dan keenam saya sendiri Siti Rahmah. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang adlib. Pertama-tama, saya akan menjelaskan cara membuat akun pada adlib untuk guru dan dosen. Untuk aplikasi adlib itu sendiri bisa di-download melalui Play Store atau Google Store dan juga bisa melalui web dengan mengetik adlink.id. Nah, tampilan awalnya akan seperti ini. Untuk membuat akun adlink, kita mengklik masuk pada pojok kanan atas. Nah, tampilan masuk ke adlinknya akan seperti ini. Nah, apabila kita belum mempunyai akun adlink, maka kita bisa mengklik di sini untuk daftar. Nah, di sini disediakan menu daftar ke adlink. Ada alamat email, nama lengkap, kata sandi, dan ketik ulang kata sandi. Lalu klik daftar sekarang. Daftar ke adlink juga bisa dengan mengklik daftar dengan Google. Dan untuk masuk, di sini ada memasukkan alamat email dan kata sandi. Kemudian di sini ada siakat. Pada menu siakat ini, di sini ada opsi perguruan tinggi, username, dan kata sandi. Dan untuk universitas kita sendiri belum terdaftar sehingga tidak bisa menggunakan akun siakat atau akun akademik, sehingga kita menggunakan Google atau email secara umum. Ini bisa klik masuk. Nah, setelah mengklik masuk, kita akan diarahkan ke halaman ini. Kemudian, di sini saya akan menjelaskan cara membuat kelas. Untuk membuat kelas, kita mengklik ruang kelas. Nah, ini ada kelas akademik. Kelas akademik ini yang tadi menggunakan akun siakat atau akun akademik. Kemudian, karena kita tidak menggunakan akun akademik, maka kita dapat membuat kelas umum. Nah, untuk membuat kelas, sini terdapat menu tambah kelas. Kita klik ini dan buat kelas baru. Sini misalnya saja matematika. Nama kelas dengan catatan maksimal 5 karakter, tidak boleh spasi dan spesial karakter. Kita tulis
dengan deskripsi kelas ini terdiri dari 50 mahasiswa tipe publik, lalu buat sehingga kelas sudah selesai dibuat, kita dapat mengklik kelas. Di sini ada diskusi, kita dapat menambahkan materi, tugas, kuis, dan lainnya. Kemudian ini pin untuk mahasiswa atau siswa dapat masuk. Ini ada anggota, permintaan gabung tidak ada, sehingga kita dapat menambahkan peserta dengan mengetikkan alamat email mereka. Kemudian ada laporan. Laporan ini nanti apabila ada mahasiswa atau siswa yang telah misalnya mengerjakan kuis, maka di sini akan terlihat pengumpulan atau data yang mereka kumpulkan. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maisarah. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Siti Rahmah mengenai tata cara untuk mengupload materi. Yang pertama, kita buka terlebih dahulu kelas yang kita ajar. Kemudian pilih materi. Kemudian tentukan sesi berapa materinya akan dibagikan. Misalkan belum ada dibuat sesinya, maka kita buat sesi baru. Misalkan sesi A. Kemudian klik langkah berikutnya. Kemudian di sini kita isi judul materinya apa. Misalkan di sini kita membahas mengenai trigonometri. Kemudian kita bisa mengupload berkas. Caranya itu adalah dengan menambahkan berkas. Di sini kita klik tambah. Kemudian ini drop your files here or click to upload. Kita klik. Kita pilih di mana tempat menyimpan file materinya. Misalkan ini, klik open dan tunggu dia selesai mengupload. Kemudian materinya akan ada di sini dan kita pilih. Pilih satu item. Kemudian selain itu kita juga bisa menambahkan link materi dari YouTube. Kita klik lagi tambah berkas, kemudian klik tambah, kemudian pilih YouTube. Kemudian kita pilih link YouTube yang ingin kita copy. Misalkan ini ya, salin alamat link. Kita kembali lagi ke yang sebelumnya. Kita Ctrl V atau paste. Kemudian labelnya misalkan kita materi tambahan mengenai trigonometri. Kemudian kita klik simpan. Kemudian kita pilih lagi ini, kemudian pilih dua item karena kita ada satu link dan ada satu materi dokumen. Klik. Kemudian hasilnya akan seperti ini. Kemudian kita klik langkah berikutnya. Kemudian kita berikan catatan, misalkan nih, silahkan pelajari materi berikut ini beserta video yang dilampirkan. Misalkan begitu ya. Kemudian kita pilih waktunya. Kalau misalkan sekarang, kita tinggal klik bagikan sekarang.
Sedangkan kalau misalkan kita ingin membagikannya nanti, kita klik nanti dan kita bisa menentukan waktunya. Nah, misalkan di sini kan jadwal pilih tangga waktunya, kita klik di sini. Nah, nanti dia akan muncul seperti ini. Nah, kita pilih tanggalnya mau tanggal berapa, bulannya di sini, tahunnya di sini, kemudian untuk tanggalnya di sini ya. Habis itu ini untuk waktunya. Nah, kita kembali lagi, misalkan kita sekarang aja ya dibagikannya, klik sekarang, kemudian bagikan sekarang. Nah, nanti akan ada pemberitahuan materi telah dibagikan. Jadi nanti di halaman berandanya itu muncul ini. Nah, seperti ini. Ini ada linknya, ini ada materinya yang kita upload tadi, dan di sini gurunya juga bisa memberikan komentar, muridnya juga bisa. Jadi bisa saling menanggapi mengenai materi yang telah diberikan. Begitu. Kemudian kita akan memberikan tugas kepada siswanya. Kita pilih tugas. Kemudian ini kita misalkan pilih sesinya yang sudah ada aja. Jadi sesi 1, klik. Kemudian kita pilih langkah berikutnya. Nah, di sini judul tugasnya kita bisa berikan misalkan tugas 1 trigonometri. Nah, kemudian kita bisa menambahkan berkasnya lagi. Caranya sama seperti pengupload materi tadi. Kita klik tambah, kemudian kita pilih filenya. Misalkan ini. Nah, kemudian kita tunggu. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, nanti dipilih. Nah, kemudian misalkan nih kita memberikan untuk penjelasannya dari YouTube tadi. Kan di sini kita cari bersama. Nah, misalkan ini ya, kita klik lagi di sini. Habis itu salin alamat linknya. Kemudian kita kembali lagi ke halaman linknya, Ctrl V, kemudian beri label contoh penyelesaian soal trigonometri. Kemudian klik simpan. Nah, kemudian kita klik lagi. Nah, jadi ada 2 item yang terpilih, yaitu mengenai file dari tugas yang ingin diberikan guru itu kepada siswanya. Kemudian ada juga link YouTube mengenai contoh penyelesaian soal trigonometri. Kemudian kita pilih 2 item. Nah, kemudian kita pilih langkah berikutnya. Nah, cara membagikan tugasnya sama seperti sebelumnya. Di sini misalkan kerjakan. Nah, soal berikut dengan mengikuti cara penyelesaian yang terdapat pada video yang dilampirkan. Nah, kemudian misalkan nih kita ingin menambahkan batas waktunya, kita klik ya. Tapi jika tidak ingin menambahkan batas waktunya, jadi siswa itu bisa mengumpul terserah saja asal dikumpulkan. Kalau misalkan tidak ada batas waktunya, tapi kalau ada, dia akan muncul nanti di sininya. Pilih batasnya. Nah, kalau ini tidak muncul. Kalau lihat muncul. Kita pilih batas waktunya. Misalkan nih mau tanggal 31 Desember. Habis itu kita ganti jamnya jadi jam 8 malam misalnya ya. Nah, kemudian tahunnya tetap udah. Kemudian ini kalau tugasnya dibagikannya nanti muncul juga pilihan batas tanggal dan waktunya seperti sebelumnya. Nah, seperti ini bisa dipilih. Caranya juga sama seperti tadi. Pilih waktu di sini, pilih tanggal, pilih bulan dan tahunnya di sini. Tapi di sini kita misalkan kita memilihnya yang sekarang, jadi kita bagikan sekarang. Nah, kemudian di dashboardnya atau di berandanya akan muncul seperti ini. Nah, di sini ada materinya, kemudian ada juga link videonya. Nah, begini tampilannya. Kemudian di sini kita bisa melihat hasilnya juga. Nah, jadi waktunya itu berapa lagi kita bisa melihat dari hasil tadi. Ini untuk
sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya melanjutkan penjelasan yang sudah diberikan sebelumnya. Sekarang saya akan melanjutkan mengenai pembuatan kuis. Di sini ada pilihan untuk membuat kuis, kita klik. Kemudian kita pilih kelas mana yang akan kita bagikan. Misalkan di kelas matematika, kemudian kita pilih sesinya. Saya pilih sesi yang pertama. Kemudian langkah berikutnya, kita membuat judul kuis, misalkan trigonometri. Nah, selanjutnya kita beri pertanyaan, tambah pertanyaan. Nah, di sini kita tuliskan soalnya, misalkan berapa mesin 30. Kemudian kita beri bobotnya, bobot per nilai per poin itu misalkan kita masukkan 20. Kemudian jika kita perlu gambar, bisa dimasukkan dengan cara tambah. Kemudian kita masukkan file yang mau kita upload. Misalnya ini. Oke. Kemudian kita centang dan kita pilih. Nah, gambarnya akan masuk ke sini. Kemudian deskripsi jawabannya kita pilih, kita masukkan pilihan-pilihan jawaban. Untuk quiz Edlink ini tersedia dalam bentuk pilihan ganda. Jadi kita masukkan nilainya setengah, kemudian setengah, 1, kemudian 0. Jika kita ingin menambahkan pilihan jawabannya, tinggal diklik tambah jawaban. Kalau mau dihapus, kita klik tanda silang di sini. Nah, kemudian untuk memilih jawaban yang benar, kita bisa pilih di tanda centang. Kemudian, kalau sudah, kita simpan pertanyaan. Oke. Ini soal nomor 1 sudah. Kalau mau kita tambahkan pertanyaan lagi, kita klik tambah pertanyaan, baru kita masukkan seperti yang tadi sudah kita lakukan. Lanjut ke langkah berikutnya. Di sini kita bisa beri notes. Misalkan, kemudian kita tambahkan deadline-nya, misalkan tanggal 27 Desember. Oke, ini bisa dibagikan sekarang atau dibagikan nanti. Kalau dibagikan nanti, kita bisa pilih kapan mau kita bagikan. Kalau mau kita bagikan sekarang, kita klik yang sekarang, kemudian kita bagikan. Nah, ini dia tampilan kuisnya. Baik, selanjutnya adalah mengupload info. Jadi di sini ada pilihan info. Kita klik info. Kemudian kita pilih kelas yang mana yang mau kita berikan info. Misalkan matematika. Kemudian langkah berikutnya kita masukkan judul info. Misalnya jadwal ulangan tengah semester. Kemudian di sini kita bisa tambahkan berkas. Nah, dari sini kita bisa tambah dokumen yang baru atau kita pilih dari yang sudah kita gunakan sebelumnya. Tinggal diklik aja. Kemudian klik langkah berikutnya. Di sini ada notes atau catatan, kita bisa masukkan, bisa juga tidak, ini opsional. Misalkan kita masukkan
Nah, misalkan begini. Kalau mau kita bagikan sekarang, kita klik yang sekarang. Kalau mau nanti, kita jadwalkan dulu di sini. Kemudian di sini kita pilih sekarang dan bisa kita bagikan. Oke, selanjutnya adalah membuat survei. Untuk membuat survei, kita klik pilihan lainnya di sini, kemudian kita pilih survei. Nah, kemudian kita cari kelas mana yang akan kita bagikan, misalkan di matematika. Klik langkah berikutnya, terus kita masukkan judul survei. Misalnya, judul survei ini adalah, misalnya kita ingin mengetahui berapa banyak anak yang punya buku di kelas, jadi kita bisa masukkan judulnya adalah pendataan buku matematika. Nah, di sini seperti yang sebelumnya juga bisa ditambahkan berkas berupa dokumen, gambar atau video, tinggal diklik aja attachment di sini. Kemudian bisa pilih salah satu dari sini atau menambahkan dokumen baru, kemudian bisa pilih di sini. Nah, untuk opsi surveinya bisa kita tambahkan di kolom opsi ini, misalkan punya dan tidak punya. Nah, nanti siswa akan memilih apakah dia punya atau tidak punya dan akan kelihatan surveinya. Kalau mau ditambahkan opsi bisa kita klik tanda tambah di sini, tambahkan opsi, atau kalau mau kita hapus, kita klik tanda silang di sini. Kemudian langkah berikutnya, ini bisa kita tambahkan catatan atau notes juga, seperti yang sebelumnya. Bisa dibagikan sekarang atau bisa dibagikan nanti. Kalau nanti tinggal diatur jadwal untuk kapan surveinya dibagikan. Kalau kita bagikan sekarang, atau kita coba yang nanti, kita coba di sini. Kita bagikan nanti. Maka di sini belum keluar. Ketika jamnya sudah tepat seperti yang kita atur tadi, jam 12, maka surveinya akan otomatis muncul ke beranda siswanya. Baiklah, untuk tutorial selanjutnya yaitu langkah-langkah untuk membuat acara atau event yang akan dilakukan. Saya contohkan, misalkan kita mau mengadakan event atau acara yaitu ulangan harian. Pertama-tama kita klik dulu icon yang ada gambar pensilnya. Di sini kita menggunakan tampilan dari mobile handphone ya. Kemudian klik acara yang ingin kita buat. Kemudian topiknya kita masukkan tadi misalkan ulangan harian. Kemudian deskripsinya ulangan harian bab 1 misalkan. Kemudian untuk tanggal mulainya misalkan kita mulai tanggal hari ini, itu bisa juga diatur untuk tanggal-tanggal yang selanjutnya atau tanggal yang berbeda. Mungkin kita bisa mulai dari jam 1 dan menit ke 0 misalkan. Tapi kalau misalkan sulit mengatur jamnya seperti ini, kita bisa klik tombol ini lalu kita ketikkan jam 1 jam 1.00. Oke. Kemudian untuk jam selesainya kita nyalakan dulu. Lalu harinya sama, hari Sabtu juga, misalkan selesainya jam 3.00. Oke, lokasinya ini terserah. Misalkan kita mau mengadakan ulangannya di Edlink saja, bisa kita tuliskan lokasinya Edlink. Bisa lampirkan filenya jika ingin. Kalau misalnya tidak ada file yang ingin dilampirkan, bisa langsung kita post eventnya atau post acara yang akan kita buat. Nah, di sini sudah ada notifikasi pada kolom diskusi tentang acara yang akan kita lakukan. Oke, selanjutnya
di sini kita akan menilai tugas siswa. Jadi sebelumnya kan siswa sudah diberikan tugas dan siswa mengupload jawabannya. Lalu kita menilai jawaban dari tugas siswa tersebut. Kita klik anggota yang mengirimkan jawabannya. Nah, di sini kan dia mengirimkan berkasnya berupa file. Nah, kemudian setelah kita mendownload filenya, bisa berupa file atau berupa gambar. Setelah kita mendownload, kita periksa hasil jawabannya tadi, kemudian kita berikan nilai. Misalkan saya memberikan nilainya 85. Kemudian feedbacknya ini bisa kita berikan komentar atau tanggapan seperti atau misalkan pujian, misalkan sudah bagus, kemudian lanjutkan prestasinya seperti itu. Kemudian kita simpan. Nah, sudah di sini tertera bahwa nilai dari Indris Pulati itu adalah 85. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indris Setiawati. Di sini saya akan menjelaskan mengenai panduan Edlink untuk mahasiswa dan siswa. Baik, pertama, di sini saya akan melantik Edlink melalui web atau Google pencarian. Nah, di pencarian Google ini kita dapat mengetik Edlink, lalu kita dapat masuk ke Edlink ID untuk login. Nah, ini adalah tampilan awal dari web link. Nah, untuk mendaftar masuk ke Edlink ini, kita terlebih dahulu memasukkan data yang dibutuhkan pada kolom kita, atau kita bisa langsung masuk ke Google menggunakan akun pribadi kita. Nah, ini adalah akun Google saya akan menggunakan akun pribadi saya. Nah, setelah pendaftaran kita berhasil, maka kita akan diminta untuk sign terlebih dahulu dan memasukkan data yang diperlukan, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah tampilan beranda kita di Edlink. Karena di sini saya adalah sebagai siswa atau mahasiswa, jadi saya akan bergabung ke kelas yang sudah dibuat oleh guru atau dosen. Nah, untuk bergabung di kelas, kita dapat mengklik untuk gabung kelas itu ada dua cara, yaitu undangan melalui email dari dosen atau guru, atau kita bisa masuk menggunakan PIN. Untuk masukkan PIN ini, kita pastikan terlebih dahulu memiliki PIN yang benar yang diberikan oleh pengajar atau guru. Lalu untuk masuk menggunakan PIN, kita dapat mengklik ruang kelas. Nah, setelah itu klik umum, maka akan muncul tampilan seperti ini. Lalu selanjutnya kita klik ikon titik 3 ini pada bagian kanan di samping ikon tambah kelas, lalu klik gabung kelas. Nah, di sini kita dimintai PIN yang diberikan oleh dosen atau guru. Baik, di sini saya sudah memiliki PIN untuk bergabung ke kelas. Kita masukkan PIN-nya, lalu kita gabung. Nah, kita sudah bergabung di kelas. Pada grup kelas selanjutnya kita menunggu ACC dari guru atau dosen. Setelah permintaan kita untuk gabung di kelas sudah selesai oleh pengajar, maka kita otomatis akan menjadi anggota dari kelas tersebut. Nah, ini adalah tampilannya, tampilan kelas
Sini saya akan menjawab tugas yang sudah diberikan di kelas. Tugas ini dapat kita klik tugas 1, trigonometri. Di sini dalam tugas ini ada video yang diberikan, video dokumen tugas. Dikatakan kerjakan soal berikut mengikuti cara penyelesaian terdapat pada video yang dilampirkan tadi. Video di atas nih, ada waktu pengerjaannya dan jawabannya dapat kita tulis atau diketik di sini, atau dapat mengunggah file dokumennya dan memberikan komentar. Pertama, saya akan mengunduh dokumen tugasnya. Nah, ini adalah file dokumen tugas yang saya unduh tadi. Selanjutnya, setelah itu kita dapat menonton video yang diberikan tersebut untuk menyelesaikan tugasnya. Setelah kita menjawabnya, kita dapat mengupload jawaban kita di bagian kolom ini. Saya akan menambahkan bekas atau file jawaban saya. Lalu kita klik tambah, karena di sini saya belum ada data file dokumen, jadi saya akan menambahkannya. Saya akan upload dari dokumen saya. Nah, ini adalah file jawaban saya. Selain file, kita juga dapat menambahkan video dari YouTube, yang mana dalamnya itu kita dapat menuliskan link dari YouTube tersebut lalu menyimpannya. Di sini saya akan menambahkan file dokumen jawaban saya. Sudah dipilih itemnya. Selanjutnya kita simpan. Ya. Nah, jawaban saya sudah saya kirimkan dan saya tinggal menunggu penilaian dari guru atau dosen. Kita juga dapat menambahkan komentar di sini. Saya akan menambahkan. Lalu kita kirim komentar kita. Kita memberikan komentar di
tugas 1. Selanjutnya kita tinggal menunggu penilaian dari guru atau dosen. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara menjawab kuis. Yang pertama, pastinya kita harus masuk dulu ya ke kelasnya, lalu kita scroll down aja, kita cari ke bawah kuisnya. Nah, pada kuis ini terlihat ada batas waktu pengerjaannya, dimana batas waktunya itu tinggal 11 jam 20 menit lagi. Terus di sini juga tertera bahwa sini ada satu pertanyaan. Nah, untuk mengerjakannya, yang pertama adalah klik kerjakan kuis ini. Lalu untuk memulai mengerjakan kuisnya, itu klik tanda mulai kuis ini. Nah, untuk mengerjakannya, ini tinggal kita pilih aja jawaban yang menurut kita benar dari soal tersebut. Nah, misalkan jawaban yang benar adalah A, maka klik tanda A di sini, lalu kita klik jawab dan selesai. Lalu akan muncul pemberitahuan seperti ini. Ini menanyakan apakah kita yakin akan jawaban yang kita pilih. Apabila kita merasa sudah yakin, kita klik konfirmasi ini. Apabila kita merasa kurang yakin, klik batal, lalu kita bisa memilih ulang jawaban yang menurut kita benar. Jadi kita langsung klik konfirmasi aja. Nah, maka di sini akan tertera nilai dari kuis yang kita jawab. Nah, di sini juga diberitahukan bahwa jawaban kita itu benar. Nah, lalu di sini ada laporan kuis. Nah, di sini juga kita bisa menambahkan komentar mengenai kuis tersebut. Misalkan lalu untuk mengirimnya tinggal klik tanda ini, maka komentar kita akan terkirim. Baiklah, selanjutnya cara kita menjawab survei. Ini langsung aja. Ini udah ada surveinya, dimana tujuan surveinya itu adalah untuk mengetahui berapa banyak siswa yang memiliki buku. Nah, jadi untuk menjawab surveinya kita tinggal klik aja kotak di sini sesuai dengan pilihan kita. Misalkan kita punya buku, klik centang di punya. Apabila tidak punya, klik centang di tidak punya. Nah, jadi nanti hasil surveinya akan terlihat di sini berapa banyak siswa yang mempunyai buku dan berapa banyak siswa yang tidak mempunyai buku. Baiklah, selanjutnya adalah cara kita untuk bertukar pesan. Nah, yang pertama klik obrolan ini, lalu klik kontak ini. Nah, maka di sini akan muncul anggota-anggota dari kelas tersebut. Nah, kita bisa memilih anggota mana yang ingin kita ajak bertukar pesan. Misalkan nih kita klik yang ini. Nah, ini pesan sebelumnya. Nah, untuk menuliskan
pesannya, tinggal ketik aja pesan yang ingin kita berikan, misalkan lalu untuk mengirimnya tinggal klik tanda kirim ini, maka pesan kita pun akan terkirim. Nah, di sini bisa terlihat ada tanda centang dua. Nah, apabila pesan kita sudah terbaca, maka tandanya akan berubah menjadi biru seperti ini, mengartikan bahwa pesan kita telah terbaca oleh si penerima pesan. Nah, sebenarnya cara penggunaan pesan di sini itu kurang lebih sama penggunaannya dengan menggunakan WhatsApp. Fiturnya pun kurang lebih sama tampilannya. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari kami mengenai cara penggunaan AddLink. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian kami. Kami akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.